Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai kajian kita, pembelajaran kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Itu pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025. Mungkin langsung saja kita mulai, yaitu penulis rahimahullah ta'ala Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang beliau lahir pada tahun 726 Hijriyah, wafat pada tahun 795 Hijriyah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau mengawali syarah beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sudah sering kita jumpai dan sudah kita jelaskan, begitu juga di Mulakhasul Fiqih sudah kita ulang secara singkat. Perhatikan harakatnya dan terjemahannya seperti biasa. Qala syarihu rahimallahu ta'ala, alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma 'alaina an-ni'mata wa ja'ala ummatana walillahil hamdu khayra ummatin wa ba'atha fina rasulan minna yatlu 'alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmata. Berkata pensyarah rahimallahu ta'ala, kenapa Anwar enggak ada? Beda toh. Antum semua sama? Juga enggak ada. Antum yang lainnya ada? Oke. Di sini dikatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi akmala lana ad-dina, yang telah menyempurnakan untuk kita agama, yaitu agama Islam. Yang kita tahu dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini di Arafah pada Hajjatul Wada', Allah mengatakan, menurunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka agama Islam telah sempurna. Oleh karena itu tidak membutuhkan tambahan selama-lamanya sampai hari kiamat. Wa atamma 'alaina ni'mata, dan telah menyempurnakan atas kita nikmat-Nya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, ya, kata Allah juga dalam surat Al-Maidah ayat 3. Dan aku telah menyempurnakan atas kalian nikmatku. Ya, Allah telah memberikan nikmat dan menyempurnakannya kepada kita nikmat tersebut. Wa ja'ala ummatana walillahil hamdu khaira ummatin, dan Allah menjadikan umat kita, segala puji hanya milik Allah, sebaik-baik umat. Yang kita tahu dalam ayatnya, kuntum khaira ummah, kalian itu sebaik-baik umat, dalam surat Al-Imran ayat 110. Wa ba'atsa fina rasulan minna, dan Allah mengutus pada kita seorang rasul dari kita, yaitu dari kalangan manusia. Dan ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah mengutus rasul dari kalangan manusia agar kita bisa melihatnya, agar kita bisa berjumpa, bergaul
bermuamalah dengan Rasul tersebut. Karena kalau seandainya Rasul itu dari kalangan malaikat, kita tidak bisa mengambil manfaat sebagaimana kita mengambil manfaat apabila Rasul dari kalangan kita, yaitu bangsa manusia. Wa ba'atsa fina rasulan minna yatlu alaina ayatihi, yang Rasul tersebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkina, dan mensucikan kita. Wa yu'allimuna al-kitaba, dan mengajarkan kepada kita al-kitab wal hikmah. Kemudian ahmaduhu ala ni'amihil jammati. Sama Umar? Sama apa yang Anda baca? Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu liman i'tasama biha khaira ismatin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu lil alamin rahmatan wa fawwada ilaihi bayana ma unzila ilaina fa awdaha lana kullal umuri al muhimmati wa khassahu bi jawami'il kalimi fa rubbama jama'a ashtatal hikami wal ulumi fi kalimatin aw fi syatri kalimatin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan takunu lana nuran min kulli zulmatin wa sallama tasliman katsira. Kemudian Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ahmaduhu ala ni'amihil jammah, aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang banyak. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ini tentang syahadat, tentang la ilaha illallah, itu nanti saja dibahas dalam kitab akidah. Syahadatan takunu liman i'tasama biha khaira ismatin. Dia adalah persaksian. Tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu dia adalah syahadatan, persaksian yang menjadi liman i'tasama biha, barang siapa yang berpegang teguh dengannya, khaira ismatin, maka dia adalah sebaik-baik perlindungan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ini juga terdapat syarah. Karena dari kata abduhu wa rasuluhu ini membantah dua golongan. Ya, itu nanti ada syarahnya. Ya, kita jelaskan di tempatnya saja. Arsalahu lil alamin rahmatan, yang Allah mengutusnya kepada alam semesta sebagai rahmat. Wa fawwada ilaihi bayana ma unzila ilaina. Wa fawwada ilaihi, dan menyerahkan kepadanya bayana, ya, tugas untuk menjelaskan ma unzila ilaina, apa yang diturunkan kepada kami. Fa awdaha lana kullal umuril muhimmati. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam awdaha, ya, fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa, kembali kepada Nabi Muhammad. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita setiap perkara-perkara yang penting. Wa khassahu bi jawami'il kalim, dan Allah mengkhususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jawami'il kalim. Apa itu jawami'il kalim? Yaitu perkataan yang singkat namun padat maknanya. Apa jawami'il kalim? Singkat, padat makna.
Ya, nanti kita akan diberikan contohnya oleh Imam Ibn Rajab yang mungkin ada suatu ilmu pengetahuan yang dia di kitab-kitab sebelumnya itu membutuhkan berlembar-lembar, berhalaman-berhalaman. Namun dalam agama kita di Al-Quranul Karim itu disingkatkan namun padat maknanya dalam satu ayat saja. Dan banyak juga dalam hadis Rasulullah SAW yang beliau dalam hadis tersebut singkat namun padat maknanya sehingga menjadi kaidah besar. Farubbama jama'a ashtatal hikami wal ulumi fi kalimatin. Farubbama, maka boleh jadi, jama'a, mengumpulkan, ashtatal hikam, banyak hikmah-hikmah, wal ulum, dan ilmu-ilmu, fi kalimatin, dalam satu kalimat. Ya, kalimatin itu kalau antum dalam ilmu nahwu artinya apa? Kata. Oke? Tapi kalau dalam selain ilmu nahwu apa arti kalimatin? Jumlah mufidah. Nanti antum belajar. Ya, itu kalimat. Fi kalimatin atau fi syatri kalimatin, atau dalam satu baris kalimat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Allah berselawat kepadanya dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Salatan takunu lana nuran, yaitu salawat yang akan menjadikan untuk kita cahaya. Min kulli zulmatin, dari setiap kegelapan. Wasallama tasliman kathiran, dan semoga Allah memberikan keselamatan yang banyak. Amma ba'du. Ya, juga amma ba'du ada i'rabnya, ada penjelasannya, itu dalam ilmu nahwu saja. Perhatikan harakatnya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bijawami'il kalimi. Oh, ini banyak sekali nanti yang enggak ada di buku antum, berarti bintang. Hah? Enggak ada. Langsung hadis pertama ya. Beda muqaddimah. Oh. Banyak ini nanti kita bahas muqaddimah. Ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bijawami'il kalimi wa khassahu bi bada'i'il hikami kama fi sahihaini an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bu'ithtu bi jawami'il kalimi qala az-Zuhri jawami'ul kalimi fima balaghana anna Allah yajma'u lahul umural kathirata allati kanat tuktabu fil kutubi qablahu fil amril wahidi wal amrayni wa nahwi dhalik. Amma ba'd, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi jawami'il kalim. Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa jawami'il kalim, yaitu perkataan yang singkat, padat maknanya. Wa khassahu bi bada'i'il hikami, dan Allah mengkhususkan Nabi Muhammad yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi bada'i'il hikami, yaitu dengan hikmah-hikmah yang indah. Bada'i' itu jamak dari kata badi'un. Mufradnya badi'un, jamaknya bada'i'. Artinya indah. Hikam juga jamak dari hikmah. Ya, artinya hikmah, yaitu Allah mengkhususkan Nabi Muhammad dengan hikmah-hikmah yang indah. Kenapa, Amar? Ya apa? Ngantuk. Oke, kalau ngantuk bisa berdiri ya. Atau ngambil air wudhu. Kama fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sahihain dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bu'ithu bi jawami'il kalim. Aku diutus dengan membawa jawami'il kalim, perkataan singkat padat maknanya. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan jawami'ul kalim fima balaghana, jawami'ul kalim pada apa yang sampai kepada kami. Apa itu jawami'ul kalim? Anna Allah yajma'u lahul umurul katsirah allati kana tuktabu fil kutubi qablahu.
fil amril wahidi, fil amri ini jar majrur dia sebagai muta'alliq ke yajma'u. Wal amra ini wa nahwi dzalik. Qala Imam Az-Zuhri jawami'ul kalim pada apa yang sampai kepada kami, yaitu maksudnya apa? Annallaha yajma'u lahul umurul katsirah. Bahwasanya Allah mengumpulkan kepada Nabi perkara-perkara yang banyak. Allati kanat tuktabu fil kutubi qablahu. Yang dahulu ditulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi yang mungkin di kitab-kitab sebelumnya itu membutuhkan berhalaman-halaman. Perkara yang banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala yajma'u lahu. Allah mengumpulkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara yang banyak yang dahulu ditulis dalam kitab-kitab sebelumnya dikumpulkan menjadi berapa? Fil amril wahidi, dalam satu perkara saja. Sebelumnya banyak, tapi dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan menjadi dalam satu perkara. Wal amra ini dan dua perkara, wa nahwi dzalik dan semisal itu. Singkat padat maknanya. Wa kharrajal Imam Ahmad min hadithi Abdullah ibn Amri ibn al-As. Perhatikan harakatnya. Min hadithi Abdullah ibn Amri ibn al-As. Qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman kal muwaddi'i. Faqala ana Muhammadun an-nabiyyul ummi. Qala dzalika thalatha marratin wala nabiyya ba'di utitu fawatihal kalimi wa khawatimahu wa jawami'ahu wa dzakara al haditha. Saksi pembahasannya wa jawami'ahu wa kharraja al Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Apa kharraja yukharriju? Takhrij. Apa artinya? Mengeluarkannya, mengeluarkan Imam Ahmad, yaitu kita terjemahkan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, tapi dia kharraja yukharriju, mengeluarkan. Imam Ahmad mengeluarkan min hadis Abdullah bin Amr bin As, dari hadis sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, pada suatu hari, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar menemui kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari. Siapa yang ini, Pak? Kal muwaddi', seperti orang yang ingin berpisah. Seperti orang yang ingin berpisah. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, ana Muhammadun, aku adalah Muhammad, an-nabiyul ummi, aku adalah seorang nabi yang al-ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tidak bisa baca tulis. Qala dzalika thalatha marrat. Nabi SAW mengatakan hal itu 3 kali. Ya, ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis. Karena ada sebagian dari orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini dia adalah penyair. Wah, ini yang ditulis oleh Nabi Muhammad. Al-Quran itu, oh iya, nggak apa. Nabi Muhammad SAW ini, Al-Quran adalah karangannya. Dia mengambil dari kitab-kitab sebelumnya. Dia mengambil mungkin ilmunya dari kitab Zabur, dari kitab Taurat. Maka ini bantahnya, Nabi Muhammad nggak bisa baca. Bagaimana ingin mengambil dari kitab sebelumnya? Nggak bisa baca tulis. Bagaimana ingin menulis Al-Quran? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Gitu. Maka ini adalah wahyu. Qala dzalik thalatha marrat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala nabiyya ba'di, nggak ada lagi nabi setelahku. Utitu fawatihal kalimi, aku diberikan pembuka-pembuka kalimat, wa khawatimahu, dan penutup-penutupnya, wa jawami'ahu, yaitu dan jawami'al kalim, singkat padat maknanya. Itu saksi pembahasannya. Wa dzakara al hadits, dan Abdullah bin Amr bin As menyebutkan hadis tersebut dari sabda Rasulullah SAW. Wa kharaja Abu Ya'la al-Mawsali min hadithi
Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, min hadithi Umar ya, min hadithi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni utitu jawami'al kalimi wa khawatimahu. Itu saksi pembahasannya. Wa ikhtusira li ikhtisaran. Wa kharaja Abu Ya'la al-Mawsali, dan dikeluarkan oleh Abu Ya'la al-Mawsali min hadithi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dari hadis sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inni utitu jawami'al kalim, sesungguhnya aku diberikan jawami'al kalim, perkataan yang singkat padat maknanya. Itu saksi pembahasannya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim. Wa khawatimahu, dan penutup-penutupnya. Wa ikhtusirali, dan diberikan keringkasan untukku, ikhtisaran, dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan seringkas-ringkasnya. Ikhtisaran dengan seringkas-ringkasnya. Apa ya Rab ikhtisaran? Maf'ul mutlak yang fungsinya untuk apa? Li ta'kidi al-fi'l ahsan, untuk menguatkan perbuatan. Wa kharraja ad-Daruqutni min hadits Ibni Abbas, ad-Daruqutni min hadits Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu ta'ala anhum, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala u'titu jawami'al kalimi wa ikhtisara lil hadits ikhtisaran. Sama juga dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari hadis Ibni Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, u'titu jawami'al kalim, aku diberikan jawami'al kalim wa ikhtisara lil hadits, dan diberikan keringkasan untukku ucapan dengan seringkas-ringkasnya. Warwina min hadithi Abdurrahman ibn Ishaq al-Qurashi an Abi Burdata an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu fawatihal kalimi wa khawatimahu wa jawami'ahu. Itu dia, wa jawami'ahu. Faqala ya Rasulullah allimna mimma 'allamaka Allahu azza wa jalla. Faqala fa'allamana at-tashahhuda. Warwina, dan kami diriwayatkan min hadits Abdurrahman ibn Ishaq al-Qurashi, dari hadis Abdurrahman bin Ishaq al-Qurashi dari Abi Burdah dari Abi Musa, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu fawatihal kalim, aku diberikan pembuka-pembuka kalimat, wa khawatimahu, dan penutup-penutupnya, wa jawami'ahu, dan pengumpul-pengumpulnya. Ya, jawami pengumpul maksudnya apa? Singkat padat makna. Faqulna ya Rasulullah, maka kita berkata, ya Rasulullah, alimna mimma 'allamaka Allah. Alimna, ajarkanlah kepada kami, mimma 'allamaka Allah, dari apa-apa yang, mimma apa? Dari apa-apa yang. Apa ya Rabb? Mimma akbar. Apa mimma? Min harfu jar, ma isim mausul mabni ala sukun fi mahalli jar. Silatul mausulnya mana? Allamakallahu. Oke, ahsan. Aitnya mana? Aitnya mana? Ya, nantilah. Yang lainnya takutnya pusing. Oke, ya Rasulullah, alimna, ajarkanlah kepada kami, mimma 'allamakallah, dari apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu. Allamaka Allahu, yaitu Allah ajarkan kepadamu. Faqala, lalu Abu Musa mengatakan, fa'allamana tasyahhuda, lalu Rasulullah mengajarkan kepada kami tasyahhud. Kemudian wa fi sahihi Muslimin an Sa'id ibn Abi Burdata ibni Abi Musa an abihi an jaddihi
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil bid'i wal mizri. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad u'tiya jawami'al kalimi bi khawatimihi. Faqala anha an kulli muskirin askara 'anis salati. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Sa'id bin Abi Burda bin Abi Musa dari abinya, dari kakeknya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika su'ila, pernah ditanya anil bid'ah, yaitu tentang al bid'u. Dia adalah nabidh ya. Nabidh dibuat dari madu. Khamar yang dibuat dari madu. Adapun mizr dia terbuat dari bebijian ya, gandum dan yang lainnya. Ya pokoknya khamar lah yang memabukkan. Wa qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad u'tiya jawami'al kalim bi khawatimihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah diberikan jawami'al kalim dan penutup dengan penutup-penutupnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anha an kulli muskirin. Allah melarang dari setiap yang memabukkan askara anis salah. Yang membuat askar itu artinya apa? Yang membuat orang tidak sadar dari salat. Jadi apapun itu jenisnya, maka ini termasuk jawami'ul kalim ya. Rasul tidak mengatakan Allah mengharamkan ini, Allah mengharamkan ini, karena terlalu banyak khamar jenisnya. Langsung Rasul mengatakan Allah melarang dari setiap yang memabukkan, apapun itu yang memabukkan, dari manapun dia asalnya, bagaimanapun cara pembuatannya. Pokoknya kalau dia memabukkan yang membuat orang tidak sadar dari salat, Allah mengharamkannya. Begitu. Jawami'ul kalim tuh. Kemudian warawa Hisham ibnu Ammarin fi kitabil Mab'ats bi isnadihi an Abi Salamil Habasyi qala huddithu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fuddiltu ala man qabli bisittin wala fakhra fa dzakara minha qala wa u'titu jawami'al kalimi wa kana ahlul kitabi yaj'alunaha juz'an bil laili ila sabahi fajama'aha li rabbi fi ayatin wahidatin sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lihat tuh, itu salah satu contoh dari jawami'ul kalim. Warawah Hisham ibnu Ammar, diriwayatkan oleh Hisham bin Ammar dalam kitab Mab'ats bi isnadihi, dengan isnadnya an Abi Salam al-Habasyi. Ia mengatakan huddithu, aku diberikan atau aku disampaikan hadis. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau berkata, fuddiltu, aku diberikan keutamaan, ala man qabli, atas orang-orang sebelumku. Yaitu keutamaan ini tidak pernah diberikan kepada orang-orang sebelumku. Bisitin, dengan 6 perkara. Wala fakhra, bukan untuk berbangga-bangga. Tidak untuk berbangga-bangga. Fadzakara, lalu Rasulullah menyebutkan 6 tersebut. Minha, salah satu darinya adalah beliau mengatakan wa u'titu jawami'al kalimi, aku diberikan jawami'al kalim. Apa jawami'al kalim, Ibrahim? Singkat maknanya. Lihat di sini contohnya. Wa kana ahlul kitabi yaj'alunaha juz'an bil laili ila sabah. Dahulu ahlul kitab mereka menjadikan ada suatu ilmu, suatu pengetahuan tentang Allah juz'an, dibaca 1 juz itu membutuhkan bil laili ila sabah, dari malam sampai pagi. Lihat, bayangkan berapa halaman tuh. Kalau mau selesai tentang hal ini, itu harus dibaca dari malam sampai pagi. Banyak gak tuh? Banyak. Tapi apa? Fajama'aha li rabbi. Lalu Allah, Rabbku, mengumpulkannya untukku dalam 1 ayat saja. Gak perlu panjang-panjang dibaca dari malam sampai pagi. Allah kumpulkan hal itu dalam 1 ayat, yaitu sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
sabbahalillah, mensucikan Allah apa-apa yang di langit dan di bumi. Yaitu apa-apa yang di langit dan di bumi semuanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, wa huwal azizul hakim, dan dia adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini salah satu contoh dari jawami'ul kalim, singkat padat maknanya. Mungkin dahulu itu dia membutuhkan dalam membacanya berhalaman-halaman sehingga harus membacanya dari malam sampai pagi, tapi dikumpulkan dalam satu ayat. Kemudian fajawami'ul kalimi allati khussa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naw'ani. Fajawami'ul kalim, jawami'ul kalim allati khussa biha an-nabi, yang dikhususkan dengannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naw'ani, ada dua jenisnya. Jadi jawami'ul kalim ada dua jenisnya. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah ma huwa fil Qur'ani. Ka qaulihi azza wa jalla, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Qala al-Hasan, lam tatruk hadhihi al-ayatu khairan illa amarat bihi wala syarran illa nahat anhu. Ya, jadi jawami'ul kalim yang Nabi SAW dikhususkan dengannya itu ada dua jenisnya. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah ma huwa fil Qur'ani, apa yang ada dia di dalam Al-Qur'an. Jadi jenis yang pertama jawami'ul kalim itu adalah yang ada di dalam Al-Qur'an. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, inna Allah ya'muru bil adl, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil, wal ihsan, berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, mendatangi kerabat dekat, wa yanha 'anil fahsya, kemudian melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, wal baghi, dan melampaui batas. Maka ini salah satu contoh ayat yang jawami'ul kalim, mengumpulkan banyak hal, singkat, tapi ini dia mengumpulkan banyak hal. Memerintahkan keadilan apapun itu, kebaikan apapun itu, wa ita'i dzil qurba, mendatangi kerabat dekat, baik dari jalur ini, dan jalur itu, semua dikumpulkan wa ita'i dzil qurba, singkat dia. Wa yanha 'anil fahsya, melarang dari perbuatan keji apapun yang keji, wal munkar, yang mungkar apapun yang mungkar, wal baghi, dan melampaui batas, singkat tuh. Oleh karena itu qala al-Hasan, berkata Imam Hasan Al-Basri, lam tatruk hadhil ayatu, ayat ini tidaklah meninggalkan, lam tatruk hadhil ayatu, ayat ini tidaklah meninggalkan khairan, suatu kebaikan, illa amarat bihi, kecuali ayat tersebut memerintahkannya. Jadi ini sudah mencakup semua kebaikan. Di ayat tersebut sudah mencakup semua perintah yang dia adalah kebaikan-kebaikan, illa amarat bihi, wala syarran, dan tidaklah meninggalkan keburukan, illa nahat anhu, kecuali ayat tersebut melarang darinya. Ya, lihat di situ, wa yanha 'anil fahsya, semua perbuatan keji masuk di dalamnya. Mungkar, semua perbuatan mungkar masuk di dalamnya. Baghi, melampaui batas, semua masuk di dalamnya. Ayat ini melarangnya. Ini yang ada di dalam Al-Qur'an. Jenis yang pertama dari jawami'ul kalim. Watsani, dan jenis yang kedua, ma huwa fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia berada dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Wa huwa muntashirun mawjudun fi sunanil ma'thurati anhu sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma huwa fi kalamihi, apa yang dia berada dalam perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa muntashirun, dan dia tersebar banyak ya dalam hadis. Mawjudun fis sunanil ma'thurah anhu, ada dalam sunnah al-ma'thurah yang datang anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sunan ini yang sudah dibukukan. Kemudian wa qad jama'al ulama'u jumu'an min kalimatihi sallallahu alaihi wasallam al-jami'ati. Fasannafa al-hafidhu Abu Bakri Ibnu Sunni kitaban sammahu al-ijazu
wa jawami'ul kalimi minas sunanil ma'thurati. Wa jama'al qadi Abu Abdullah al-Qudai min jawami'il kalimil wajizati. Kecepatan enggak? Hah? Musa kecepatan enggak? Apa antum enggak nulis? Nulis. Kitaban sammahu asy-syihabu fil hikami wal adabi. Wa sannafa ala min walihi qaumun akharuna fazadu ala ma dzakarahu ziyadatan katsiratan. Wa asyara al-Khattabi fi awwal kitabih Gharibil Hadithi ila yasirin minal ahaditsil jami'ati. Di sini kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, wa qad jama'al ulama'u jumu'an. Sungguh para ulama telah mengumpulkan jumu'an, beberapa kumpulan-kumpulan. Min kalimatihi sallallahu alaihi wasallam al-jami'ati, dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencakup banyak hal, al-jami'ah yang mencakup. Jadi ada dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia jawami'ul kalim, mencakup banyak hal, dan para ulama mengumpulkan beberapa kumpulan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jami'ah yang mengumpulkan, yaitu mengumpulkan banyak hal. Salah satunya adalah fasannafa al-Hafidhu Abu Bakr ibn Sunni. Ya, Al-Hafidh Abu Bakar bin Sunni, beliau mengarang, sannafa itu mengarang, sannafa mengarang. Kitaban, sebuah kitab, sammahu yang dia namakan Al-Ijazu wa Jawami'ul Kalimi minas Sunanil Ma'thurah. Ini namanya. Itu juga di dalamnya disebutkan hadis-hadis yang dia mengandung makna Jawami'ul Kalim. Sedikit namun padat maknanya. Wa jama'al qadi Abu Abdullah al-Qudai, dan juga Al-Qadi Abu Abdullah al-Qudai mengumpulkan min Jawami'il Kalimil Wajizah, dari Jawami'il Kalim yang singkat, kitaban, yaitu sebuah kitab, samahu yang dia menamakannya dengan asy-syihabu fil hikamil wal adabi. Wa sannafa ala min walihi, dan dikarang dengan caranya, yaitu dengan caranya siapa tadi? Abu Abdullah al-Qudai. Qaumun akharun, yaitu kaum yang lain dari kalangan para ulama, fazadu ala ma dzakarahu ziyadatan katsiratan, lalu mereka menambahkan atas apa yang telah disebutkan oleh Abu Abdullah al-Qudai dengan penambahan yang banyak. Wa asyara al-Khattabi, dan diisyaratkan oleh Imam al-Khattabi fi awwal kitabih, dalam awal kitabnya Gharibil Hadits, ila yasiri minal ahaditsil jami'ah, yaitu mengisyaratkan sedikit dari hadis-hadis yang jami'ah. Ana minta antum bersabar sebentar ya, karena nanti setelah kita masuk syarah hadis itu baru antum lebih mudah ya, karena ini masih muqaddimah. Nanti sudah masuk ke syarah hadis itu akan lebih mudah, isinya penjelasan-penjelasan. Kalau ini mungkin antum masih pemula, ini terlalu bertele-tele atau terlalu banyak menyebutkan riwayat-riwayat atau menyebutkan para imam dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ini juga sekali latihan antum untuk baca kitab dan menerjemahkan. Wa amla al-imamu al-hafidhu Abu Amri ibnu Salahi majlisan sammahu al-ahadits al-kulliyata, jama'a fihi al-ahadits al-jawami'a allati yuqalu inna madarad dini 'alaiha wa ma kana fi ma'naha minal kalimatil jami'atil wajizati. Fashtamala majlisuhu hadha ala 26 hadithan. Wa amla al-Imam al-Hafidh Abu Amr ibn Salah, ya, Imam Hafidh Abu Amr ibn Salah mengimlakan, imla ya tahu antum ya, mengimlakan, mendiktekan, mengisikan majlisnya, samahu yang beliau menamakannya al-ahadits al-kulliyah, hadis-hadis yang banyak, yaitu mencakup banyak hal. Jama'a fihi, beliau mengumpulkan di dalam majlis tersebut al-ahadits al-jawami',
hadis-hadis yang jawami, yang mencakup banyak hal. Allati yuqalu, yang dikatakan inna madarad dini 'alaiha, sesungguhnya poros agama di atasnya. Madar itu apa? Poros ya. Sesungguhnya poros agama itu berada di atas hadis-hadis tersebut. Maksudnya apa? Ini adalah hadis yang mencakup banyak hal sehingga poros agama berada di atasnya. Wa makana fi ma'naha, dan apa-apa yang berada dalam makna hadis jawami tersebut, minal kalimatil jami'atil wajiza, dari kalimat-kalimat yang mengumpulkan dan dia singkat. Fashtamala majlisuhu, dan mencakup majelisnya ini ala 26 haditsan, yaitu 26 hadis. Jadi Imam Al-Hafidh Abu Amr ibn Salah, beliau mengimlakan dalam majelisnya hadis-hadis dan mengumpulkan sejumlah 26 hadis yang jawami'ul kalim. Thumma innal faqiha al-imama az-zahida al-qudwata Aba Zakaria Yahya an-Nawawiyya rahmatullahi alaihi akhadha hadhihi al-ahaditha allati amlaha Ibnu Salahi wa zada 'alaiha tamama 42 haditsan wa samma kitabahu bil arba'ini washtuhirat hadhihi al-arba'una allati jama'aha wa kathura hifdhuha wa nafa'allahu biha bi barakati niyyati kok nggak ditulis Umar? Bi barakati niyyati, udah tahu cara penulisannya, cara pembacanya. Bi barakati niyyati jami'iha wa husni qasdihi rahimahullah. Ya, jadi di sini Imam Ibnu Rajab memberikan sejarah kepada kita asal muasal penulisan atau dari mana penulisan ini, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Imam Ibn Rajab, thumma innal faqih, kemudian sesungguhnya al-faqih, Imam az-zahid, ahlu zuhud, al-qudwah, yaitu suri tauladan. Siapa itu? Aba Zakaria Yahya an-Nawawi, yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Akhadha hadhil ahadith, beliau mengambil hadis-hadis ini. Allati amlaha Ibnu Salah, yang diimlakan, didiktekan oleh Ibnu Salah. Jadi kita di sini bisa mengambil pelajaran, faidah, bahwasannya hadis Arba'in Nawawiyah itu Imam Nawawi, beliau awalnya mengambil hadis-hadis tersebut mengambil hadis-hadis tersebut dari Imam Al-Hafidh Abu Amr ibn Salah. Jadi Imam Nawawi mengambil hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah sebagiannya dari apa yang diimlakan oleh Imam Al-Hafidh Abu Amr ibn Salah. Ya. Di situ kata Syekh, akhadha hadhil ahaditha allati amlaha Ibnu Salah, Imam Nawawi ngambil hadis-hadis ini yang diimlakan oleh Ibnu Salah. Wa zada 'alaiha, dan Imam Nawawi menambahkan atasnya. Ya kan, Ibnu Salah beliau hanya menyebutkan dalam majelisnya 26 hadis. Kemudian ditambah lagi oleh Imam Nawawi menjadi tamama 42 haditsan, sempurna 42 hadis. Ya, untuk menghafal hadis Arba'in Nawawiyah jumlahnya 42 hadis. Wa samma kitabahu bil arba'ina, dan beliau menamakan kitabnya dengan Al-Arba'in, ya, Arba'in Nawawiyah. Washtuhirat hadhil arba'una, dan terkenal 40 hadis ini allati jama'aha, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Wa kathura hifdhuha, dan banyak yang menghafalnya. Wa nafa'allahu biha, dan Allah memberikan manfaat dengannya. Bi barakati niyyati jami'iha, dengan sebab keberkahan niat pengumpulnya, yaitu Imam Nawawi. Beliau yang mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Wa husni qasdihi, dan baik maksudnya, semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Jadi kalau misalnya ditanya, ini hadis Arba'in Nawawiyah, bagaimana sejarah Syekh Al-Imam Az-Zahid Al-Qudwa Abu Zakaria Yahya An-Nawawi mengarang kitab Arba'in ini, maka antum bisa mendapatkan beberapa faidah atau sepengkal sejarah bahwasannya Imam Nawawi itu dia pertama kali mengambil hadis-hadis ini dari Imam Abu Amr ibn Salah sekitar 26 hadis. Kemudian ditambah lagi oleh Imam Nawawi
menjadi sempurna 42 hadis sebagaimana yang sudah ada di hadapan kita, dan nanti lagi disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab yang beliau menyempurnakan lagi menjadi 50 hadis. Karena di sini Jami'ul Ulum wal Hikam itu adalah syarah 50 hadis dari Jawami'ul Kalim, yang tadi 42 oleh Imam Nawawi ditambah lagi 8 oleh Imam Ibnu Rajab sehingga genaplah menjadi 50 hadis, dan itu insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.